Ya, kita lanjutkan talim kita. Sekali lagi, seseorang dianggap soleh bukan karena ia tidak memiliki nafsu untuk kaya, namun dia bisa dalam rezeki yang banyak menjadi zuhud. Pengertian zuhud itu sederhana ya, sederhana, pandai mengelolanya gitu ya. Namun karena ia sanggup tidak melakukan korupsi sekalipun nafsunya mengajak dan memiliki kesempatan untuk melakukannya, dia tetap menghindarinya insya Allah ya. Seseorang dianggap sebagai hamba yang bertakwa bukan karena ia tidak memiliki syahwat, namun ketika memiliki kesempatan untuk melampiaskannya, ia justru memilih untuk berlari dari perbuatan dosa. Ada Alkisah, kita sampaikan saja. Seorang pemuda, ini dari hadis ya, yang menjadi wali karena memilih untuk tidak berbuat zina. Ya. Padahal ia telah mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Kisah ini dikisahkan oleh Rasulullah dan hadisnya sahih ya pada zaman itu. Kok prakteknya lebih banyak seperti sekarang ya, contohnya gitu ya. Seperti sekarang, Pak. Hadis ini sebuah hadis diambil dari sebuah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alkisah, tersebutlah 3 orang pemuda yang melakukan perjalanan. Ketika malam telah tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua. Ini diabadikan pula di Al-Quran. Tapi betapa malangnya ketika mereka berada di dalam gua, ada batu yang sangat besar longsong menggelinding dari atas gunung itu dan menutup pintu gua. Ketiga pemuda itu terjebak di dalamnya. Kemudian ketika pemuda itu berdoa kepada Allah setelah terjebak agar dibukakan pintu gua dengan menyebut amal-amal kebaikannya. Ya, berdoanya dengan menyebut amal-amal kebaikannya. Nah, ini kita sering ya, anehnya hidup sekarang Pak. Yang sering inget tuh amal amal maksiat, amal kebaikan sering lupa. Ya. Gitu. Jadi disinilah amat perlunya kita memahami konsep Al-Quran. Selalu mengingat ya amal kebaikan kita, tapi bukan ke orang. Adabnya kepada Allah, itu kan motivasi diri kita supaya kita bisa melakukannya lagi. Ya. Berdoa kepada Allah untuk dibukakan pintu dengan menyebut amal-amal kebaikannya. Di Al-Kahfi disebut amal-amal kebaikannya ya. Berarti kan yang dia lakukan ini disebut kepada Allah. Ini kan jarang dilakukan oleh kita Pak. Cuman kita amal yang mana nih yang mesti kita sebut? Gitu ya. Kan gitu. Ngasih makan kucing kemarin. Umpamanya ya. Jadi dengan menyebut amal-amal kebaikannya, kemudian ketika pemuda itu berdoa tulus semata-mata karena dia cemas dan mencari ridha Allah, disinilah kisah ini bermula. Satu persatu pemuda itu berdoa kepada Allah, tiga-tiganya sama. Mencontohkan bahwa doa ini penting untuk melakukan dengan mengingat amalan. Setelah itu bebas sebagiannya dengan ya Allah, salah satu doanya ya. Nanti dilihat aja di Al-Kahfi. Aku memiliki sepupu wanita yang sangat kucintai, layaknya seorang laki-laki. Ini nggak disebutkan di sana, tapi ada doa terakhirnya. Sepupu itu salah satu anggota Muda Kahfi ya. Wanita yang sangat kucintai, layaknya seorang laki-laki yang menggebu-gebu mencintai seorang perempuan. Aku ingin menggaulinya, tapi ia selalu menolak ajakanmu. Datanglah musim paceklik. Dia datang kepadaku untuk meminta bantuan. Aku memberinya 120 dinar. Hadis ini ya menyebutkannya begitu, matanya tidak berubah.
Dan ini diceritakan oleh Rasulullah dengan syarat dia mau aku gauli. Ya, pada pacarnya tuh. Perempuan itu karena terdesak menyebut setuju. Saat akan melakukannya, perempuan itu berkata, bertakwalah kepada Allah, jangan pecahkan tutup persetubuh kecuali dengan cara yang hak. Langsung lemes pemuda itu. Seketika itu pemuda itu sadar, langsung berlari meninggalkannya. Padahal dia adalah perempuan yang paling kucintai, uang yang telah diberikan kepadanya tidak aku ambil lagi. Ya Allah, jika perbuatanku itu aku lakukan semata-mata untuk mencari ridhomu, maka berilah kepadaku jalan keluar. Lalu batu itu bergeser. Disebut. Ya. Tuhan nggak bisa menjabarkannya. Ya. Masing-masing doanya itu doa pengalaman hidup masing-masing kan. Iya kan. Jadi karomah yang tidak permanen itu Pak. Pak. Kalau bapak-bapak kepepet sesuatu, udah nggak beresiko lagi. Bapak berdoa dengan cara ini. Kira-kira paham nggak maksud Anda? Ya. Cari dulu dong ke buku amal baik saya katanya. Ya iyalah. Kan itu. Yang penting amalannya nanti Anda sampaikan. Sampai ketiga ya, dengan berbagai versi. Sebagaimana manusia biasa, pemuda itu juga memiliki syahwat. Ya, menjabarkan dulu. Sebagai laki-laki, dia memiliki syahwat yang menggebu-gebu kepada perempuan yang sangat dicintainya. Dia dengan segala cara merayu perempuan yang dicintainya untuk berbuat kemaksiatan. Sebagaimana banyak kisah lelaki yang memperdaya perempuan malang dengan kekayaan. Pemuda itu pun bermaksud untuk memperdaya si perempuan dengan uang yang dimilikinya, kekayaannya. Dia menawarkan bantuan keuangan kepada si perempuan yang sangat membutuhkannya. Maaf, dengan barter tubuh. Karena sangat membutuhkan si perempuan, berdasarkan hadis tadi mengiyakan. Nah, coba kita bayangkan dulu tafakur kita, munajat kita. Kecamuk seperti apa yang ada di dalam tubuh wanita yang dipaksa menyerahkan tubuhnya untuk beberapa receh uang yang sangat ia butuhkan. Luka seperti apa yang menggores hatinya, sedalam apa yang dia merasa terhinakan. Coba kita bayangkan tawa seperti apa yang ada pada laki-laki yang merasa akan bisa mengangkangi tubuh perempuan dengan kekayaannya. Apakah si laki-laki berpikir tentang kehancuran dan kehinaan si perempuan? Yang ada di benaknya mungkin hanya kepongahan karena gairah yang sekian lama dipendam, akhirnya akan segera bisa terlampiaskan hanya dengan beberapa receh uang. Dalam detik-detik krusial seperti itu, saat laki-laki itu akan menggagahinya yang sepenuhnya telah dikuasainya, si laki-laki masih sanggup membuat pilihan untuk lari dari perbuatan nista. Padahal ini bukan daripada perenungan apa kata hati, karena perempuan itu yang berbicara. Dapat gelar karomah, Pak, geser batu itu. Bisa kebayangin ya, toleransi Allah ya. Dakwah kalau didengar, dilakukan aja, derajat kita bisa naik ya, amalannya. Kalimat bertakwalah kepada Allah yang keluar dari bibir perempuan suci yang lemah masih sanggup mengembalikan iman dan ketakwaannya. Detik-detik itu adalah saat yang paling menentukan untuk membuat pilihan bagi si laki-laki itu. Tak setiap orang sanggup melakukannya karena membelokkan syahwat, apalagi kondisi saat ini. Yang berada di puncaknya dan kesempatan sepenuhnya terbuka adalah pilihan yang nyaris mustahil untuk orang zaman sekarang. Setuju nggak tuh? Sulit loh. Ya. Tapi justru karena inilah Allah mencintai pemuda itu,
dan mengabulkan doanya. Bukan begini kan? Karena dia bisa menghindar dari perbuatan yang dia bisa untuk melakukannya. Jadi jalan untuk menjadi waliullah itu adalah bahasanya gini. Gimana seorang hamba itu dicintai Allah. Maka waliullah itu pasti hubbullah. Hubbullah dalam tarekat amalan makomat tertinggi. Maka dia dapat gelar wali, ya. Hubbullah, ya. Bukan dengan cara mengingkari eksistensi kemanusiaan kita dengan segala nafsunya, tapi mengakui kemanusiaan kita dan mengelola segala nafsu yang melekat di dalam diri kita agar sesuai yang diinginkan Allah. Ya kan? Disinilah kita akan mendapatkan ridhonya, insya Allah. Ya. Jadi kalau ditanya amalan apa sih untuk menjadi waliullah, pikiran kita kan keren nih, surga jannah, bisa ngambang di air, bisa ngobatin orang. Enggak begitu, itu udah nggak ada lagi manasak. Masa yang kita hadapi bukan ke situ. Masa sekarang yang kita hadapi apa Pak? Musuhnya pada diri kita sendiri. Tantangan, rangsangan untuk berbuat maksiat sangat tinggi. Kalau itu kita bisa melakukan amalan tadi, maka dia bisa menjadi derajat wali. Dicintai Allah. Itu yang paling penting. Allah menciptakan manusia kan berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Bapak-bapak mau naikin tingkatnya, mau naikin derajatnya. Masa begini terus Pak? Hari ini murid ke murid, sekali jadi murad lah, ya gitu. Atau mursid kan gitu. Ya, yang duduk ini ya orang pada ditalkin, nah dia suruh minum apa? Nyari ayam untuk digoreng, ya kan? Ayam orang pesantren dulu yang digoreng, aduh, masya Allah. Gitu Pak. Bisa Pak. Jadi amalan waliullah itu jangan menganggap itu paling berat, enggak. Ya, enggak. Sebagian lebih tinggi dari sebagian yang lain. Hal ini sebagai ujian kan, supaya kita bisa bersyukur nggak atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karenanya Allah berfirman di Quran surat Al-An'am, ya kita awali dulu. Ini terkait nanti kajinya 165 dibaca ya Pak.